yang paling memungkinkan buat dikalahin ya Vietnam. Ditambah Sumber kita nggak selamanya dari pemain asing yang dinaturalisasi, kita juga harus Lama-lama habis ya keturunannya. Jordi Amat, Elkan Bagot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut 2024 ini dibuka dengan sedikit religius ya. Karena kita mau menuju ke mana? Kemana? Ke Qatar. Gimana sih? Kayak nggak di briefing gitu. Kayak nggak di briefing. Lagi juga Qatar kenapa lu nggak pusat agama? Iya, Bukan pusat agama, lebih religius. Pusat agama itu nggak di situ maksudnya gitu. aduh. Di Kemenak pusat agama. Di Qatar ada apa? Ada Piala Asia. Asia. Terakhir kali Indonesia masuk Piala Asia itu 2007. Bener nggak gua? Kebetulan tuan rumah ya. Itu lu udah liputan kan? 2007 belum lah, aku baru liputan 2011. Carep itu. 2007. Itu Piala Asia terakhir ya. Ya, kalau buat Indonesia. Itu yang gue ingat ada posternya Eli Eboy, BP sama lagi. Siapa ya? Arif Siono. Enggak dong. Bonario kayaknya. Firman. Firman sama Bustomi lah kalau nggak salah itu. Kagak ada 3 nih. Kan seolah-olah kan mereka bertiga ini nih. Pandawan. Dia kan wayang kan. Kan tuh BP gak sih? BP. Lupa gua. BP benar BP. Tapi ada Eli Eboy kan? BP Li. Elia Boy ngejual gak sih kalau dijual di inian bannernya? Iya penjual lah. Kita kan ngomongin skill. Mas lagi. Apa hubungannya gitu loh? Oh enggak ya ini Nah setelah 2007 kita tampil lagi di 2023 ini. 24. Ya 2023 edisinya mainnya di 2024. Emang ya? Iya, jadi diundur. Bukannya- diundur. Ini harusnya main tahun lalu. Oh, karena Covid. Karena Karena COVID. Covid juga. Sama kayak hostnya ini ya podcast ini kena Covid ya. Sama cacah monyet berdua nih. Oh gitu nih tuh mundur harusnya kapan sih? Harusnya tahun lalu 2023. Kapan tuh? Bulannya kayaknya pertengahan deh. Sebenarnya sebelum Qatar jadi tuan rumah harusnya Cina. Oh iya. Cina masalah Covid kebijakan mereka nolak. Akhirnya dibukalah bidding lagi termasuk Indonesia juga nyalonin. Kemudian akhirnya Qatar ini kan sukses kemarin di Piala Dunia 2022. Ya dia tahu ya. Ingatnya U17. Oh, berarti itu sebuah keberkahan untuk Indonesia ya. Enggak Enggak keberkahan juga. juga. Ya kan bisa sempet-sempetnya jadinya menyiapkan pemain naturalisasi. Oh, ya bisa jadi lah. Bener Karena gak diundur karena diundur. Karena diundur. Iya bisa. Naturalisasinya makin banyak. Nggak, tapi ini nggak ada garis merahnya nih omongan kita nih. ngalir. Nah ini persiapan timnas di Piala Asia kali ini nih, ngomongin dari TC di sini deh. Ini kan Mang Ikin selalu ngikutin kemana Sintayong dan Erick Thohir pergi ya, konon kabar. Kalau gua ngikutin gua lagi di Turki dong ini. Itu bukan bagian lo, belum levelnya. Oh, siap. Itu gimana persiapannya? Iya, jadi timnas itu mulai persiapan ngumpul pemain tuh 21 Desember. Itu kumpul di Jakarta sehari, terus biasanya kan ada latihan sini karena mungkin waktunya mepet, nggak ada latihan di sini, jadi hanya kumpul di sini di salah satu hotel di Jakarta, terus berangkat ke Antalya, Turki. Berapa pemain tuh ini bawa? 28, tapi kalau berangkat dari sini itu kalau gua nggak salah itu cuma sekitar 21 atau 22 karena kan pemain-pemain abroadnya dari luar tuh kayak Rafael Struijk, Jordi Amat, terus Sandy Walsh, Ivar Jenner, Kan Jordi Amat liburan dulu. Elkan di Spanyol. Elkan Bagot itu nyusul dari tempatnya masing-masing. Mereka langsung ke Turki dan terakhir kemarin Sandi udah nyampe semua. Terakhir yang tiba di Turki itu Elkan Bagot. Kemarin malam waktu Turki. Kenapa nggak kompak gitu mereka datangnya? Kan klubnya beda-beda. Ada agenda Elkan terakhir karena Liga Inggris kan masih main sampai kewajiban yang membela klub gitu ya. Ya, meskipun nggak main. Tapi tetap Karena sebenarnya TC ini juga di kalendernya bukan kalender klub yang harus melepas pemain. Jadi itu kalender FIFA kan? kalender FIFA pas Piala Piala Asianya. Asianya, kalau TC-nya masih Udah kalender PSSI lah. Jadi klub luar kagak ada kewajiban juga untuk melepas pemainnya buru-buru gitu. Nah di antara squad itu kan ada yang baru tuh di naturalisasi tuh seminggu lalu deh. Ya, Tuh siapa namanya Tom Jai Inses. Kalau yang terakhir. Jai Ises. Kalau yang terakhir. Jai Ises.
Kalau yang terakhir diambil Sumpah itu Jaitses, back dari Venezia, liga kasta keduanya Italia. Gitu. Itu dia tiba-tiba aja tuh gimana ceritanya kalau lu boleh tahu? Nggak tiba-tiba juga dia. Tahun 2000, gue lupa awal atau pertengahan tahun ya, pertengahan tahun kalau nggak salah. Itu dia di apa namanya tuh ditawarin sama PSSI buat apa namanya buat pindah ke warga negaraan. Kayak sedih gitu sih. Pindah ke warga negaraan. Kayak nyeritain keluarga gitu. Kayak ketemu keluarga yang jauh gitu. Ada hubungan apa Jason? Jauh kayaknya. Ya pokoknya dia gue lupa tapi pertengahan tahun kalau nggak salah pertengahan tahun si Jaitses diundang sama Erick Thohir ke Jakarta dan mungkin siapa sebelumnya Sintayong juga apa namanya mungkin udah mantau juga pemain ini ya karena kan PSSI selalu bilang kalau naturalisasi sekarang ini semuanya adalah permintaan dari pelatih jadi nggak ada apa namanya ya nggak ada ini federasi tiba-tiba federasi mau ini enggak semuanya katanya menurut klaim PSSI itu permintaan dari pelatih kepala Sintayong. Berarti Sintayong tuh nggak pernah nonton Liga 1 ya, nonton Liga luar ya? Pernah, dia nonton di sini pernah nih. Di Tangerang, Dewa United. Siapa yang bawa dari Dewa? Wah, Egy kan, ada Egy. Todd Ferry. Todd Ferry pemain mana? Todd Ferry. Oh, bukan main Dewa ya? Jadi Sleman sekarang yang ada paling Egy sama Ricky Kambuaya. Oh, Kambuaya ya. Ricky Kambuaya. Jago tuh dua kabarnya. Kemarin main. Terus lanjut Tom Haye? Kalau Tom Haye baru komunikasi awal. Dia sama satu lagi kiper dari FC Dallas tuh si Martin Paes itu juga lagi dikomunikasikan tapi belum sempat datang ke Jakarta. Oh, itu mau dikejar atas Piala Asia ini? Enggak, kalau gue gak salah itu mereka diharapkan bisa main mulai pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia bulan Maret nanti. Jadi Januari Februari ini mungkin dikejar lah. Berarti udah full tim bisa boleh semua ya? Bisa, kalau si Mart kan sekarang tinggal kiper nih. Kan kalau dari back tengah depan udah ada semua tuh perwakilan apa pemain keturunannya. Hindia Belanda ya? Pemain keturunannya apa namanya? Ya tinggal kiper ini dan kiper kan lagi ngincar sih dari ini HP nggak pernah syuting dari FC Dallas yang main di MLS. Terus gimana lagi? MLS. Nah, berarti kalau udah ada markiper semua bisa tuh full squad naturalisasi ya hitungannya ya? Bisa, karena kan masih ada Ragnar Oratmangun tuh. Ragnar Oratmangun juga apa namanya dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi. Jadi kalau gue boleh nanya, kalau di Piala Asia ada berapa naturalisasi? Piala Asia kayaknya hitung dari belakang ya. Hitung aja. Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Mark Klok, 7 berarti ya. Kayaknya lebih deh, ada yang kelewat gak? Nggak tahu, gue nggak apa. 7 deh, seinget gue gak tahu data mungkin ada yang inget gue sih. Komen mungkin kayaknya yang seinget gue sih 7 tuh Sandiwo. Iya. Sandiwo sudah itu. Sempati nama. Baik lagi. Coba ya. Ulang. Dari belakang dari pakai jari gua. Dari back nih. Elkan Bagot, Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Wall, Senpai Tinama, terus Ivar Jenner, Struijk, Klok. Udah 8 berarti. Berarti sisa slotnya 3. Berarti Dendi ya? Dendi. Sarul. Kiper lah. Kiper udah pasti satu. Bukan lokal sih, maksudnya yang bermain di Liga 1 lah. Siapa? Si Sarul Trisna. Atau kan anti naturalisasi Mas Fred juga melihat. Itu sebagai antek-antek Bung Toel gitu. Kita nggak anti naturalisasi. Apa? Anti apa? Ya kita mendukung segala yang terbaik lah buat timnas apapun caranya ya. Itu kan salah satu naturalisasi juga cara untuk membuat timnas tuh lebih apa ya bilangnya? Lebih baik lah.
Karena satu mungkin kultur di Eropa tuh kan beda dengan di Asia, artinya bisa cepet lah nangkep apa yang dimauin Sintayong, termasuk juga soal kedisiplinan. Ya gitulah yang rame juga yang kemarin yang soal makan Indomie ya gini. Marcelino. Ya mungkin yang naturalisasi, pemain naturalisasi lebih ngerti lah mana yang asupan yang lebih baik atau yang harus gua makan itu, terutama dalam persiapan menuju event yang besar gitu. Gua kagak ini ya. Belum ngerti naturalisasi. Kagak juga. Tapi kan ya, lu kan naturalisasi itu kan harus penuh pertimbangan. Jadi misalnya melihat datanya itu seperti apa, usia juga perlu. yang paling tua siapa sekarang naturalisasi? Jordi Amat kayak. Jordi Amat. Jordi Amat. Ini dia jago ya? Jordi itu Jebolan Liga Inggris dia kan. juga Liga Inggris Spanyol juga. Dia punya long ball yang oke lah. Oh sadis. Ya. Ngomong ke teknis ya. Enggak, emang umpan-umpannya lumayan oke lah. Untuk hitungan back tengah sekarang kan salah satu syaratnya harus bisa ngumpan jauh tuh. Back Kan, tengah. iya kan gue baca Instagram lu Mas Fern kan kayak Anjir gue bisa gue jawab. lo kampret banget lu kan anaknya kan. Kagak, gue Kayak buat apa PSSI gitu loh. mendukung naturalisasi kalau nggak ada pembinaan usia muda itu menurut lu gimana Mas Fern? Ya selain naturalisasi emang pembinaan usia muda juga jangan ditinggalkan gitu. Maksudnya ya pemain ini kan juga besar dari kompetisi, termasuk juga ya bibit-bibit muda tuh dari kompetisi-kompetisi under berapa gitu kan. Ya itu juga harus jadi perhatian PSSI lah untuk terus digenjot di apa, karena ya sumber kita nggak selamanya dari pemain asing yang dinaturalisasi, kita juga harus Lama-lama habis ya keturunannya. Iya. Naturalisasi mulu. Epa jangan cuman 3 bulan ya. harus terusan. Liga top score ya, Liga top score. Liga bola skor. Gak ada. Oh nggak ada. Karena mau bikin. Ah, jauh. Tahun mau bikin. Main Tamiya aja main Tamiya. Mentangnya. Nah itu. Ya ada nih balik ke Piala Asia nih. Ini kan kita masuk grup apa Indonesia? Grup D. D. Grup D yang isinya siapa aja kan? Jepang, Nah, itu Irak, Mas Ferry. Vietnam. Nah itu kan lawan-lawan tangguh ya. Iya. Itu kan kuat gitu kan. Jepang cahaya Asia ya kan. Kuat tuh ya kan. Wah, Kira-kira kita bisa menang dari tim mana tuh dari di situ tuh? ya kalau Masa kalah semua kan nggak mungkin. realistis sih Vietnam meskipun Masih bisa lah. agak susah juga, maksudnya secara rekor pertemuan juga terakhir kan kita juga Piala AFF 2022 juga tersingkir sama Vietnam kan di semifinal, tapi yang paling memungkinkan buat dikalahin ya Vietnam. Ditambah Pak Hang-seo udah nggak mati ya kalau nggak salah ya? Apa Iya, masih dia udah- sih? Enggak lah. Udah enggak ya? Masih udah diganti Philip Nah, Trauster ini. itu kan. Pak Hang-seo Spesialis media Vietnam. sudah diakui media lain Iya. loh ini. Ya tapi ya Vietnam walaupun ganti pelatih juga bukan sembarangan harus diremehkan. Walaupun emang peluang untuk entah berimbang atau bisa mengalahkan Vietnam tuh lebih gede daripada kita ngalahin atau imbang dengan Jepang sama Irak. Kenapa kita nggak bisa ngalahin Jepang? Emang Jepang segitu Jepang itu jagonya? kan cahaya Asia. Diulang-ulang. Tadi kan kita bilang cahaya Asia. Iya. Jepang pelindung Asia. Kenapa? Lu bilang apa tadi? Pelindung Asia. Kenapa Jepang nggak bisa dikalahin? Iya. Ya karena kita ngeliat sendiri materinya juga pemain Eropanya Tebak-tebakan pemain Jepang yang Liga Inggris siapa aja? Tomiyasu, Nah, terus Mitoma. Paling itu yang gue tahu. nah, siapa Ada lagi? Di Jerman. Pemain Jepang yang Liga Inggris siapa aja? Siapa lagi? Tebak-tebakan ayo. Gue inget itu dulu sih ada Shinji Kagawa dulu. Ya jangan dulu banget. Wataru Endo ya? Wataru Endo. Endo. Liverpool. HCB. ACB main di mana? HCB ada kan? Jerman. Oh enggak, berarti 3 gitu Liga Inggris. Kebanyakan di Jerman. Siapa aja di Jerman kalau kan nih tebak-tebakan. Kebanyakan baca aja di bola skor ada. Ada berita hari ini kok di bola skor, berita sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 3. Siapa Nah yang itu main? materinya kan di Eropa semua tuh Jepang tuh asli ya BK. Ada juga yang dimaksudnya di liga lokalnya ada. Ah, ada Vissel siapa? Kobe, pemain Vissel Kobe siapa gitu. Asal kan di sana Kobe. Ada. Itu Irfan Bahdim dulu. Pemain liganya juga lah, Iya, masa penyerangnya ada. ditinggalin. Ya kalau di box main luar ya. BK siapa? Ada pokoknya gue juga lupa tapi. Ada. Boleh nyontek gak? Enggak boleh. Kan tebak-tebakan. Ya, intinya masih ada di liga lokal dan emang kebanyakan juga yang main di liga Eropa. Ada yang di Prancis, Jerman, ada yang di Inggris. Nah tadi mereka ngalahin Thailand 5-0 tuh ya. Ya, Ya, Jepang. Siap gak tuh kita? Ya. itu juga sebenarnya yang dimainin di laga uji coba lawan Thailand juga sebenarnya bukan yang kekuatan sesungguhnya ya.
Karena pemain-pemain enggak, Bukan karena sesungguhnya. pemain Liga Eropa Belum nyampe. belum gabung. dipanggil. Belum gabung. Karena itu satu TC yang sekarang ini kan belum masuk kalender FIFA, jadi klub luar juga nggak ada kewajiban juga untuk melepas pemain. Tim B-nya bisa ngalahin Thailand. Iya makanya. Terus gimana persiapan timnas itu? Melawan Jepang gitu. Lawan Jepang kan match terakhir tuh ya di grup D lah. Kalau itu harapan kita untuk lolos bisa menang lawan Jepang gimana menurut lo? Kalau menang sih, Hitung-hitungannya. meskipun ada istilah apa? Bola itu bundar, klasik. bola itu- Yang lain. Istilahnya yang lain. Jangan bola itu bundar. Cuman ya kita juga harus ngukur Realistis. diri lah, harus realistis. Jepang bukan tim yang bisa dikalahkan dengan mudah ya. Apalagi semalam juga kalau mungkin ada yang nonton juga uji coba lawan Libya, timnas juga kelihatannya mainnya belum padu lah, belum ini semua. Butuh Yang berapa di lama biar padu tuh? di awal pertandingan mungkin kelihatan kita lebih nguasain tuh. Cuman jelang pertengahan ke Emang lu akhir. nonton? Gua. Nggak, lu cek checklist 1 semalam. Hah? Gue cek checklist 1. Emang nonton harus di HP kan ada di TV. Nonton gua. Terus Nonton. Cuman ya itu jelang apa namanya dari pertengahan babak ke akhir udah mulai biasalah salah oper kayak gitu. Salah koordinasi. Termasuk gol kedua apa gol pertama ya yang itu kesalahan partner ya. back enggak. Pertama dulu ada babak pertama gol pertama kalau gua nggak salah Jangan nanya gue. itu kesalahan si back si Taufik Hidayat back dari Dari bola skor. PSIS. Dari bola skor. Jadi dia salah Ngantuk masalah. topik Hidayat ya. Tapi ngantuk. Taufik ya, baru enggak lagi gua. Jadi dia salah ngantisipasi bola gitu. Bolanya nggak dapet lah itu. Itu bola yang mungkin harusnya itu bisa dapat tapi lewat. Berarti human error tuh. Ya, dan gol kedua juga itu dari bola mati sepak pojok yang backnya kayaknya kurang nggak ada koordinasi lah, termasuk juga gol yang kesalahan Habner salah umpan akhirnya diambil pemain lawan. Terus gol terakhir juga jarak jauh, jadi kebanyakan sih gol-golnya emang kesalahan sendiri gitu. Itu sampai air mata lu keluar tuh ya gol itu. Enggak juga. Oh, Aku nggak keluar. kok gak keluar sih lu melihat timnas? Nggak sedih atau gimana? Gimana sih? Lu tim stay out ya? Yang bisa bikin gue terakhir ngeluarin air mata waktu Nadila Grade aja. Nggak jelas. Nah lu Mas Fer, lu kan sebagai orang yang paling sering mengkritik STY ya? Gila nih orang dari tadi. Waduh. Menurut lu bisa nggak nih timnas ini nyampe ke 16 besar nih? Ini kan membuktikan STY juga kan nih, Kalau ajang nyampe terbesar. ke 16 besar sebenarnya berat juga sih sebenarnya. Maksudnya menjadi peringkat 3 terbaik pun susah karena kan bersaing dengan berapa grup ya gini? Nggak tadi kan udah baca tuh. 6 kalau nggak salah. Kalau hitungan gua misalnya kalau hitungan enam gua juara grup Jepang, runner-up Irak. Kenapa kita nggak ngincer juara grup sih? Kok terlalu Karena remeh targetnya? realistis kita itu loh, maksudnya realistis kita masuk 16 besar juga sebenarnya udah prestasi yang luar biasa karena bertemu lawan di 16 besar juga udah susahnya minta ampun pasti kan karena Temu Inggris ya? ya enggak lah. Enggak. Ya pokoknya ya potensinya jadi paling enggak peringkat 3 terbaik lah. Masuk dalam salah satu dari 4 peringkat 3 terbaik. Berarti hitung-hitungan tuh terus menang sekali ya Pak? Seminimal-minimalnya lah. Harus menang sekali dan mungkin Seri dengan sekali skor. lah. Gak kejebolannya banyak-banyak ya? Ya, Iya. jangan bola banyak. Kalau bisa juga kebobolan. Nah itu kalau udah 16 besar STY stay itu menurut tuh. Bukan STY out banget ya? STY kontraknya kan nyampe Juni ya, nyampe Pertengahan 2024 ini lah. kelarnya lanjutan Piala Asia, kualifikasi Piala Asia lah. Tapi ya mungkin kalaupun Dunia. jelek di Piala Asia ini pasti rong-rongan pasti akan semakin besar. Potensi tekanan kepada dia untuk mundur juga pasti akan semakin besar walaupun masih ada yang pro untuk dia tetap ngelanjutin lah. Tapi kalau dari lu pribadi, ini pribadi banget ya Mas Freddy. Lu kan menurut lu gimana? Ya ujian terakhirnya menurut gua walaupun kontraknya sampai Juni ya Piala Asia ini karena dia udah minta banyak pemain naturalisasi udah diturutin walaupun nggak semuanya bisa diambil gitu
Ya, menurut gue ujiannya di Piala Asia ini, apakah dia lolos 16 besar atau enggak. Kalaupun enggak lolos ya mungkin ya harus ada evaluasi lah. Harus ada. Lu setuju nggak? Lu kan tim Setuju, ST. gue setuju. Tim Technical Study Crew. Iya, jauh banget. Karena kan STI ini udah dikasih kesempatan dari 40 tahun. 2020. Ya dulu. Udah 4 tahun ya di sini Meskipun apa di COVID. tahun pertamanya, tahun keduanya sempat apa kehalang Covid, tapi kan dia udah di beberapa ajang lah. SEA Games sempat kan dia sebelumnya SEA Games kalau nggak salah cuman perunggu. Bukannya nggak dapat medali ya? Dapat perunggu Dapat. yang kita ngalahin Vietnam Malaysia, ya? Vietnam. SEA Games Vietnam. Justru Indra Safri yang kemarin mas. Justru ada Safi yang Iya, kan gua ngomong gini. Gua kan udah capek banget gua. Masa gitu tuh. kurang awak. Iya. Pokoknya apa namanya tuh kalau ukurannya itu ya ukurannya hasil gitu. SEA Games perunggu, Piala AFF 2 kali, sekali runner up, sekali gagal di semifinal. Ya memang sih apa namanya tuh dia terselamatkan tanda kutip karena bisa ngelolosin timnas Indonesia ke Piala Asia. Karena kan yang U23 U23 juga ke Asia ya. U20 20 ya? U20 15. dia ngelolosin U20 sama senior ke Piala Asia. Cuman kan ya apa namanya tuh Kita kan butuh trofi. Udah terlalu kosong lemari PSSI. tapi itu benar kata Bang Franky kalau segala kemauan Sintayong tuh udah segala diturutin lah sama PSSI gitu kan, termasuk menaturalisasi pemain keturunan. Dan sekarang ya kita minta hasilnya lah. Masa kita proses terus kan harus ada. Lu akan demo ya ketika nanti. Enggak juga. Ketika kan lu demo dulu. Jangan dong. Surat terbuka. Surat kaleng. Untuk yang Thohir. Kapan lagi kayak gitu? Jiwa-jiwa kritis lu terbeli. Jangan. Nah itu ngomongin timnas Indonesia di Piala Asia ya. Nah kalau calon juara dari grup-grup lain siapa nih? Juara dari grup lain. Ya kan misalkan ada tim lain nih, calon juara Piala Asia siapa nih? Kalau menurut gue sih Jepang ya. Wah, Jepang atau pilihan gampang. lebih dekat sih. Tadi baru belajar. Jepang Iran lah, Jepang Iran. Kenapa harus Iran? Iya karena apa ya? Ya Jepang aja. Kenapa sih? Kayak nggak profesional gitu. Mungkin salah satu sih tim-tim terbaik di Asia tuh ya salah satunya Jepang, Iran, termasuk juga Australia. Ya mungkin gue milih itu 3. Korea nggak masuk? Korea dibilang gimana ya Korea? Gimana Korea kan? Qatar juga mungkin aja. Terus juara Piala Asia terakhir Qatar kan? Tapi Qatar itu kemarin ya mungkin agak goyang karena baru saja memecat pelatih ya si Queiroz kalau nggak salah. Carlos Queiroz. Nah, Tapi Queiroz pokoknya gue apa? Carlos Queiroz gak sih? Carlos Queiroz pemain mantan asisten MU. Bahkan pemecatannya melepas pelatihnya tuh bahkan jelang Piala Asia ini ya nggak tahu juga apakah ada pengaruh gitu. Makanya gue lebih ke Jepang, Korea, Iran atau Australia lah gue kalau gue. Mak Viduka ya Australia. Australia siapa ya? Ya pokoknya itulah. Tim Krul. Gak tahu. Gue mesti baca lagi, ngikutin lagi. Tim Krul Belanda juga bukan Australia. Nah kalau lu siapa bang? Jepang sih kayaknya. Kenapa sih terlalu mendewakan Jepang? Bukan mendewakan karena kan memang secara tim, secara permainan memang layak lah. Tapi ya itu apa? Korea juga mungkin bisa jadi opsi. Udah hitam lah. Kenapa nggak ada yang jagoin Korea gitu? Ya. Kan ada Son Heung-min, Hwang Hae-chan, ya kan? Tapi kayaknya dari segi permainan lebih oke Jepang. Gitu. Kemarin kan di Piala Dunia terakhir juga Jepang kayaknya mainnya lebih bagus daripada Korea. Jepang juga kalau nggak salah 8 laga berturut-turut menang terus. Lagi termasuk ngalahin Jerman kan. Iya. Ngalahin Jerman. Gue lupa tadi skor. Kan si Thailand juga ngalahin Jerman. 2018. Iya. Gampang ngalahin Jerman mah. Kalau gue sih gak suka Piala Asia, gue suka Piala Afrika kalau gue. Piala Afrika. Jangan dong gila. Edisi berikut aja. Mau dibahas Piala Afrika di sini. Jangan dong.
Pada apa ya? Kalau pada apa boleh? Kalau pada apa boleh? Next aja next episode. Next. Ada tamu kita udah prepare. Iya, udah tahu. Onana ya, kita pakai Onana. Udah prepare buat minggu depan. Berarti ya timnas diharapkan tampil baik lah ya di Piala Asia. Masih berlaku nggak jargon kasih yang terbaik itu buat lu? Kasih keras. Kasih keras. Ditekel mulu kan. Manyala ya. Dari situ ya harapan untuk timnas ya, semoga berhasil Sintayong kawan-kawan pekerjaannya ya. Jangan sampai kena layoff. Ingat itu Sintayong. Posisi ada terancam. Oke, cukup sekian dan terima kasih.